Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalifa dengan NIM 44431900024 dari kelas 2B Ilmu Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari jurnal yang berjudul Analisis SWOT sebagai strategi dalam membantu perekonomian UMKM jasa konveksi @amfkreatif.id di era pandemi. Nah, sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT yaitu sebuah cara untuk mengidentifikasi beberapa faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT didasarkan pada logika, dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Guna dari analisis SWOT yakni untuk membandingkan antara faktor-faktor internal yang merupakan strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan dengan faktor-faktor eksternal yang merupakan opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Dari jurnal tersebut didapatkan analisis SWOT terhadap UMKM yang berada di Kabupaten Jombang, khususnya UMKM yang bergerak di bidang jasa konveksi, yaitu amfkreatif.id yang sudah menggeluti sektor UMKM sejak tahun 2017. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor strategi internal dan eksternal jasa konveksi amfkreatif.id ini dalam strategi membantu perekonomian di era pandemi sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya, yuk langsung aja kita melakukan analisis SWOT-nya. Nah, dari jurnal tersebut didapatkan faktor internal dan eksternal. Di sini faktor internal yang pertama itu ada kekuatan. Di sini kekuatannya yaitu yang pertama menjual produk yang kekinian, harga yang terjangkau, juga kualitasnya yang terjamin. Yang kedua itu memiliki jaringan kerja yang luas. Yang ketiga memiliki lapak offline dan di dalamnya alat yang sangat lengkap untuk hal produksi. Yang keempat itu dalam penjualan bisa melakukan kredit tempo dengan pembayaran cicilan setengah dari akad dan pelunasan di akhir. Yang kelima itu mempunyai citra produk yang baik di mata konsumen, seperti melakukan transaksi berkali-kali karena kepercayaan konsumen dengan pihak UMKM. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan. Kelemahan yang pertama itu letak lapak offline kurang strategis jauh dari keramaian. Yang kedua itu masih belum bisa produksi kain sendiri sehingga membutuhkan pihak luar untuk mengirimkan kain agar bisa diproduksi. Yang ketiga, produksi yang ditawarkan masih terbatas, yakni seperti baju formal atau pakaian dinas masih belum bisa diproduksi. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu peluang. Peluang yang pertama itu pangsa pasar yang jelas. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak luar untuk pengiriman kain atau pemesanan kain. Ketiga, menerima permintaan produk dari konsumen atau yang diinginkan konsumen. Yang keempat, mengikuti ajang event sesama jasa konveksi sebagai media promosi. Kelima, SDM karyawan yang mumpuni dengan bidangnya dan lokasi rumah karyawan di sekitar tempat produksi. Selanjutnya itu ancaman. Yang pertama, semakin banyak pesaing UMKM yang baru dan lebih kreatif juga inovatif. Yang kedua, pengiriman barang dengan jasa kerjasama di pihak yang sama dengan bisnis lain. Ketiga, lapak offline yang dekat dengan keramaian sehingga pangsa pasarnya lebih banyak. Keempat, banyaknya pasar baru yang sudah dilayani dalam satuan bisnis yang sama. Nah, selanjutnya lanjut ke perhitungan tabel IFAS atau Internal Factory Analysis Summary. Di sini sudah terdapat tabel IFAS-nya. Di sini didapat dari data berdasarkan pengamatan di lapangan. Di sini dapat dilihat bahwa nilai kekuatan memiliki nilai 3,3. Selanjutnya di sini terdapat kelemahan atau weakness. Dapat dilihat pada tabel bahwa skor dari kelemahan itu 2,4. Di sini menunjukkan bahwa nilai kekuatan lebih besar dibanding dengan nilai kelemahan. Selanjutnya dilanjutkan ke matrik EVAS atau External Factory Analysis Summary. Di sini dapat dilihat bahwa peluang atau opportunities memiliki skor 3,1. Selanjutnya ada faktor ancaman atau threats. Dari tabel dilihat bahwa
skor dari ancaman itu 2,3. Nah, di sini dapat dilihat bahwa faktor peluang itu nilainya lebih besar daripada faktor ancaman. Nah, jadi dalam hal ini diketahui bahwa selisih dari nilai kekuatan itu berada di atas nilai kelemahan, yaitu 0,9. Dan selisih dari nilai peluang dengan ancaman itu 0,8 dan lebih besar ke peluang. Dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal ini, maka dapat digambarkan dalam kuadran analisis SWOT sebagai berikut. Nah, dari kuadran analisis SWOT diketahui bahwa nilai kekuatan dikurangi dengan nilai kelemahan memiliki selisih 0,9 dan berada pada nilai kekuatan. Dan untuk nilai peluang dikurangi dengan nilai ancaman memiliki selisih 0,8 dan berada pada nilai peluang. Maka selanjutnya itu ditarik dan diberi sumbu. Nah, di sini hasilnya itu berada pada kuadran 1, yakni strategi agresif, di mana strategi ini bisa terus menerapkan hal-hal yang positif guna untuk memperluas pangsa pasar dan membantu perekonomian di saat pandemi sekarang ini. Selanjutnya masuk ke tabel diagram analisis SWOT. Di sini sudah terdapat tabelnya. Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa kekuatan ditambah dengan peluang atau strategi SO itu memiliki nilai 6,4. Untuk peluang ditambah dengan kelemahan atau strategi WO memiliki nilai 5,5. Untuk kekuatan ditambah dengan ancaman atau strategi ST memiliki nilai 5,6 dan untuk kelemahan ditambah dengan ancaman atau WT memiliki nilai 4,7, sehingga dalam perencanaan strategi SO yang memiliki nilai 6,4. Nah, kemudian disusul dengan strategi ST, strategi WO, dan yang terakhir yaitu strategi WT. Nah, berdasarkan hasil dari analisis faktor internal dan eksternal atau analisis IFAS dan EFAS, diketahui ada banyak macam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah dilakukan analisis, didapatkan hasil bahwa skor tertinggi itu berada pada strategi SO atau Strength Opportunities yang memiliki nilai 6,4. Kemudian disusun oleh strategi ST atau Strength and Threat yang memiliki nilai 5,6. Lalu dilanjut oleh strategi WO atau Weakness Opportunities yakni dengan skor 5,5, dan yang paling terakhir itu yakni strategi WT atau Weakness and Threat dengan skor 4,7. Hal ini menempatkan posisi UMKM pada strategi SO itu menunjukkan bahwa UMKM ini bisa terus berkembang. Posisi ini menjadi acuan dalam kuadran 1, yakni strategi yang agresif, di mana strategi ini bisa terus menerapkan hal-hal yang positif guna untuk memperluas pangsa pasar dan membantu perekonomian di saat pandemi sekarang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.